Action. Baik, dengan Bapak siapa saya berbicara? Oh ya baik, makasih. Selamat malam. Mohon maaf ini wawancara di rumah karena memang work from home ya. Jadi nama saya Muhammad Syafruddin. Muhammad Syafruddin. Sehari-hari bertugas sebagai humas di Politeknik Kota Malang. Baik, di sistem PR pada Poltekkam ini apa saja tugas Bapak sebagai public relation di Poltekkam? Ya. Tugas sebagai public relation ya menjembatani antara manajemen atau organisasi dengan karyawan maupun dengan yang internal dengan karyawan, yang eksternal dengan dunia luar, baik dengan pemerintah, dengan masyarakat, ataupun juga dengan perusahaan serta community relation yang ada di sekitar kampus. Baik, apa sebelumnya Bapak melakukan internal dan external relation kepada pihak luar maupun pihak dalam kampus? Sesuai dengan tugas dan fungsi public relation, tentu saja kita selalu melakukannya, baik itu dengan internal maupun dengan eksternal. Karena apa? Untuk mengkomunikasikan kepentingan organisasi maupun kepentingan manajemen atau lembaga, baik dengan internal, maka fungsi PR di sini adalah menjembataninya, mengkomunikasikan, mengawal dan juga mengawasi pelaksanaannya di tingkat tataran employee atau di tingkat SDM, di karyawan. Nah, tentu saja itu juga dilakukan di dunia luar atau eksternal. Jadi kita menjembatani apa yang dilaksanakan, diprogramkan oleh manajemen, baik mengkomunikasikannya kepada masyarakat sekitar, masyarakat sekitar yaitu community relation, kemudian dengan government relation atau pemerintahan di sekitar, ataupun juga dengan perusahaan maupun dengan dunia luar yang ada di lingkup kampus atau perusahaan kita bekerja. Dan di Poltekkam sendiri apakah membuat program-program public relation, dan seperti apa program tersebut, dan bagaimana tahapan dalam membuat programnya? Ya, kalau untuk program kita selalu melaksanakannya secara periodik, yakni dalam cakupan yang pendek, sedang maupun jangka panjang. Jadi untuk pekerjaan kita selalu melaksanakannya melalui program, baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, dan itu kita terjemahkan dalam sebuah kebijakan dan juga rule untuk melaksanakan program yang tentu saja disetujui oleh manajemen. Dan bisa diceritakan apakah itu melakukan riset terlebih dahulu dalam membuat program atau langsung inisiatif dari Bapak sendiri? Untuk melaksanakan program tentu saja kita harus melakukan evaluasi dari lingkungan dan juga dari perkembangan yang ada di sekitar lembaga. Tentu saja ini melakukannya, mengevaluasi dan sebelum mengimplementasikan dalam sebuah pekerjaan, kita selalu melakukan riset, menganalisa, dan juga nanti kedepannya akan dibuat sebuah perencanaan program kerja yang
tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan manajemen, target-target dan juga rencana capaian yang akan dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Jadi intinya selalu melakukan evaluasi setelah tahun lalu, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan manajemen untuk pelaksanaan pekerjaan di tahun-tahun mendatang. Dan dalam PR itu ada kode etik. Apakah Bapak tahu apa itu kode etik dan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan? Sebagai kepanjangan tangan atau bagian dari manajemen, tentu saja kita melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dan tujuan dari organisasi, menjembatani kepentingan manajemen, mengkomunikasikannya ke internal maupun eksternal. Tentu saja harus memiliki kode etik, mana yang boleh, apa yang tidak boleh, dan kemudian apa yang harus diprioritaskan dan kedepannya apa yang harus dilakukan. Tentu saja kita tidak lepas dari yang namanya kode etik, dan juga salah satunya adalah SOP, yaitu standar operasional prosedur yang dimiliki oleh seorang PR. Karena PR sebenarnya lebih cakupannya lebih luas, bukan hanya sekedar community relation atau humas, bukan hanya sekedar humas, mengkomunikasikan ke dunia luar. Jadi PR itu ternyata lebih luas, bukan hanya urusan kehumasan, community relation, tapi juga ada government relation, ada juga employee relation, ada juga beberapa hal. Jadi cakupannya lebih luas sebenarnya. Jadi tentu saja untuk mengaplikasikannya dalam tugas dan fungsi, kita selalu mengedepankan kode etik. Dan bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan wartawan atau media relasi lainnya? Untuk media relation, kita selalu melaksanakannya secara periodik ya. Jadi baik dengan media cetak, media elektronik, televisi dan lain-lain, kita selalu berkesinambungan melaksanakan hubungan timbal balik, tentu saja yang sama-sama menguntungkan. Karena dalam hal ini keberadaan media tentu saja menjadi mitra kita, menjadi mitra organisasi, menjadi mitra manajemen, terutama dalam hal mengkomunikasikan program-program dan juga aktivitas serta kegiatan yang tentu saja perlu untuk bermitra dengan media lokal, media nasional, cetak, elektronik dan sebagainya. Dan jika dari salah satu media relation tadi ada yang meminta uang, apa yang harus dilakukan oleh Bapak sebagai PR? Kalau menghadapi media yang seperti ini, saya kira kita tetap bersikap profesional dalam hal menanggapi atau menyikapi kehadiran teman-teman media yang tanda kutip nakal ya, yang tentu saja minta upeti, minta uang dan sebagainya. Dalam media relation kita kenal prinsip untuk saling menjaga hubungan. Jadi kita tetap menjamu mereka ketika datang ke tempat kita jamu, kita perlakukan secara baik dan sebagainya. Misalkan mereka membutuhkan press conference, akan kita siapkan. Manakala kita membutuhkan kehadiran mereka, kita tulis di daftar buku tamu. Kontak person mereka selalu kita simpan, dan ketika ada upaya untuk press release atau media konferensi pers dan sebagainya, akan kita undang media-media yang notabene mereka memiliki
eh, memiliki apa ya, kantor, memiliki kita undang media-media utama yang real, yang mereka yang punya apa ya istilahnya, punya media bener. Jadi untuk mereka-mereka yang nakal, kita kita tetap kita jamu dengan sebaik-baiknya, dan dengan cara yang halus akan kita arahkan, eh, dalam dalam tanda kutip, tidak membiasakan memberikan upeti kepada mereka. Setidaknya kalau mereka kita sambut dengan baik, kita beri penghormatan yang sewajarnya, dan dengan cara yang halus bisa kita tolak manakala mereka meminta upeti dan sebagainya, karena kita tidak membudayakan hal-hal seperti itu. Akan menjadi sebuah presiden yang tidak baik bagi dunia public relation. Agar sebuah perusahaan PR di tempat Bapak bisa terus bertahan, salah satu kemampuan yang dimiliki oleh PR Poltekkam untuk mempertahankan tersebut bagaimana? Seperti yang saya sampaikan di depan, untuk menjembatani kepentingan manajemen baik dengan dunia internal maupun eksternal, tentu saja kita memiliki beberapa beberapa tips khusus untuk menjaga hubungan dengan siapapun. Karena dunia PR adalah dunia yang dinamis, dunia yang menarik. Tentu saja kita menghadapi siapapun harus siap, dalam kondisi apapun juga harus siap. Baik menghadapi SDM, kemudian menghadapi dunia luar, menghadapi menerima tamu dari kejaksaan, pemerintah, dunia luar, pokoknya media dan sebagainya. Kita harus punya kiat-kiat tersendiri. Seiring pengalaman yang telah berlangsung bertahun-tahun, kita bisa menyaring pengalaman-pengalaman itu dalam dunia public relation. Kemudian dari sisi keilmuan juga ada teori-teori dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa kita serap dan kita terapkan menjadi sebuah ya pengalaman untuk melakukan treatment, melakukan diagnosa, analisa dan sebagainya, menyikapi persoalan atau menghadapi apapun. Kita tetap harus kembangkan 3S: salam, senyum, sapa. Baik, mungkin segitu dulu untuk pertanyaan, dan terima kasih atas waktunya Pak. Nggih, matur suwun sami-sami.